Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Ridwan Hasani, salah satu guru di SDN Rawajati 01, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500 14741. Pada hari ini Jumat 17 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Rawajati 01 pada kelas 6. Selamat menyaksikan. Ya, duduk anak salih-salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali ya untuk belajar pendidikan agama Islam di hari Jumat sekarang tanggal 17 Oktober 2025. Ya. Sebelum belajar seperti biasa ya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk saat ini yang memimpin doa Ananda Ismail, silakan maju untuk memimpin doa ya. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, sebelum mulai belajar, coba cek dulu ya. Sudah siap semua ya perlengkapannya? Alat tulisnya sudah? Buku sudah semua? Ada yang tidak bawa buku paket? Bawa semua ya? Oke, alhamdulillah sudah lengkap semua ya. Selanjutnya Bapak absen ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kadisa, Aisyah, Laisa, Kansa, Andra, banyak ya? Udah informasi ke wali kelas ya? Ya. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Nyanyikan lagu wajib. Boleh silakan berdiri ya. Oke, silakan berdiri.
Kita akan nyanyikan lagu wajib ya berjudul Garuda Pancasila ya. Oke, sekali aja. Silakan duduk kembali. Apakah hari ini dari kalian ada yang kurang enak badan atau mungkin ada yang batuk, sakit? Ada? Kamu batuk? Batuk itu? Ini bersuara ya, batuk. Banyak ya sekarang lagi musim batuk pilek, jadi ya, jadi harus menjaga diri ya. Tapi kalian tetap harus bersyukur ya, karena kalau kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, insya Allah kita akan dikurangin dosa kita dan diberikan pahala. Kalau kita ikhlas, amin. Nah, bersyukur juga kita masih bisa berkumpul. Kenapa? Karena banyak yang di luar sana, kalian juga tahu, di daerah-daerah ya yang terpencil itu untuk sekolah aja susah ya. Jadi kalian harus bersyukur, harus semangat ya. Semangat nggak? Ya, oke. Alhamdulillah ya. Yang lagi sakit kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin ya. Selanjutnya kita baca surat Ad-Duha dulu ya. Kita pelajari di kelas 6, kita belajar surat Ad-Duha ya. Kemarin kita baca kembali. Boleh mewakili ya ke depan, siapa? Ismail mewakili baca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wajadaka afiran fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Bapak akan membacakan nanti saat proses belajar, yaitu ada kesepakatan kelas ya. Jadi biar tertib. Yang pertama seperti biasa ya, kalau misalkan sedang pembelajaran itu kalau mau keluar harus izin ya. Contohnya ke toilet ya, atau mungkin cuci tangan dan sebagainya. Itu adabnya yaitu izin kepada guru yang ada di kelas. Jadi saat guru menjelaskan disimak ya, didengarkan, tidak ngobrol, tidak bercanda. Dan setelah selesai memberikan materi, nanti baru kalian ada sesi untuk bertanya. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Materinya
yaitu kita masih di bab 4, yaitu tentang halal dan haram. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menanyakan sesuatu kalian ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Mungkin barangkali dari sekalian sudah ada yang bisa menjawab. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang hukum halal haram? Ayo, apa itu hukum halal haram? Ya, Ismail silakan. Halal itu yang boleh dimakan, yang boleh yang haram itu yang tidak diperbolehkan. Iya, pintar, bagus ya, tepuk tangan dong, kita kasih apresiasi. Keren. Pertanyaan kedua, tahukah kalian yang menjadi dasar penentuan hukum halal dan haram? Ya, yang menjadi dasar hukum ya, menjadi dasar hukum halal dan haram. Ya, ada yang bisa jawab? Nah. Apa itu yang menjadi dasar penentuan hukum halal haram? Ya, nanti kita akan belajar, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, istihad ya. Terus yang ketiga, tahukah kalian bagaimana penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Cara melaksanakannya atau menerapkannya itu gimana? Ada yang tahu? Cara menerapkan hukum, ini kamu makanan yang kamu makan ini halal atau haram gitu ya? Kamu cara menerapkannya gimana? Nah, belum bisa ya? Nah, kita langsung aja masuk ke materi ya. Di sini kita akan bahas apa yang tadi menjadi pertanyaan ya. Ini judulnya yaitu halal dan haram dalam Islam ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita harus tahu dulu ya. Ini nomor 1. Tujuan pembelajarannya yaitu definisi halal dan haram. Definisi itu adalah pengertian, penjelasan tentang halal dan haram. Terus yang kedua, sebab-sebab halal dan haram. Kenapa sih makanan itu bisa halal? Kenapa bisa haram? Ya, ada sebabnya ya. Terus yang ketiga, dasar hukum halal dan haram. Dasarnya itu apa? Ya. Terus yang keempat ada penerapan hukum halal dan haram. Cara menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu definisi halal dan haram. Apa tuh definisi halal dan haram atau pengertian dari halal dan haram? Pengertiannya yaitu, coba kalian baca, halal segala sesuatu apabila dimakan dan digunakan dia tidak akan mendapatkan dosa. Halal ya. Nggak cuma makanan ya, halal itu sesuatu yang kita gunakan pun itu bisa digolongkan termasuk halal atau haram ya. Nah, yang kedua, selanjutnya pengertian haram. Apa itu haram? Haram adalah terus selanjutnya, dasar hukum halal haram. Dasar hukumnya apa sih? Dasar hukumnya yaitu ada Al-Quran dong. Yang pertama pastinya ya. Al-Quran nomor 1. Nomor 1 Al-Quran. Ya. Nanti di Al-Quran kurang jelas akan dijelaskan oleh hadis. Ya, hadis. Di hadis kurang jelas juga. Misalkan ada hukum-hukum baru yang baru muncul akan dijelaskan dengan ijtihad. Nah, itu kalian belum tahu pengertiannya ya. Nanti di sini ada penjelasannya ya. Apa itu pengertian Al-Quran, hadis dan ijtihad? Di sini ada penjelasannya ya. Ini Al-Quran adalah sumber hukum utama umat Islam. Segala sesuatu yang disebut baik penghalalannya dan pengharamannya disebutkan dalam. Jadi di Al-Quran disebutkan contohnya babi, ya itu kan haram. Ya udah sampai kapanpun akan haram ya. Itu yang menyebutkan Al-Quran ya. Lanjut. Al-Quran itu di surat berapa? Di sini juga jelaskan ya. Jadi sudah jelas banget ada ayatnya, yaitu di surat Al-Maidah ya. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Nah, apa bunyinya? Coba kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibata ma ahalallah
lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai hadis. Apa pengertian hadis? Hadis adalah sumber hukum Islam. Hadis adalah cerita atau perkataan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, hadis menjadi petunjuk atau panduan tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku dan menjalani hidup. Hadis membantu kita memahami dan menjalankan ajaran-ajaran. Oke, sumbernya yaitu dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Kalau hadis yaitu sumbernya dari Nabi. Lanjut ya. Contoh. Al-Quran mengatakan untuk bersikap baik kepada orang lain. Hadis bisa memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti hadis, kita belajar menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat. Nah, Al-Quran itu memberikan contoh, ya, memberikan penjelasan bahwa berbuat baik kepada orang lain tuh seperti ini. Nah, yang mencontohkan siapa? Yang mencontohkan Nabi Muhammad. Ya, betul. Yang mencontohkan Nabi Muhammad. Al-Quran yang menjelaskan. Paham ya? Nah, oke. Yang kedua, yang selanjutnya. Yang ketiga ya. Yang ketiga istihad. Nah, ini nih. Istihad itu bukan Al-Quran, bukan hadis. Apa itu istihad? Istihad adalah jadi sesuatu yang dilakukan oleh para ulama atau orang-orang yang paham tentang agama untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah baru. Contoh, di zaman Nabi Muhammad ada nggak itu bayi tabung? Nah, nggak ada kan? Nah, nanti ulama itu berkumpul ya, meneliti dengan hukum-hukum Islam dan dengan sains ya, digabungkan halal atau haram itu gitu ya. Nanti, kalau di Indonesia siapakah yang mempertimbangkan? Ya, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi misalnya ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan dan nasi dibuang ke tempat sampah, pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya? Karena memubazirkan maka, ini nih pasti sering nih. Gak habis ya, tuh MBG makan gak habis, dibuang aja, masukin aja. Ayo, itu termasuk perbuatan apa? Perbuatan haram. Karena apa? Memubazirkan maka makanannya dibuang. Terus gimana Pak kalau misalkan gak habis? Ayo, gimana caranya? Ada solusinya. Kamu masukin ke plastik, kasih ke binatang. Punya binatang nggak? Kalau nggak punya, ya kasih binatang liar, tikus. Caranya gimana? Bungkus plastik. Ya Allah, saya nggak niat memubazirkan makanan ini, ya. Saya niat nih nasi yang saya bungkus ini biar dimakan sama tikus di tong sampah, gitu, ya. Nggak ada tikus, saya niatkan untuk dimakan semut. Nah, jadi niatnya udah baik untuk memberi makan binatang Allah. Ya, tikus binatang Allah bukan? Semut, cicak. Nah, udah diniatin itu caranya. Biar apa? Biar kita nggak termasuk orang yang melakukan sesuatu yang haram. Ya, paham? Kita buka sesi tanya jawab. Siap ya? Oke. Silakan. Siapa dulu angkat tangan ayo? Kamu, Anissa. Anissa? Ya, silakan bertanya. Bagaimana cara kita memastikan makanan yang kita makan halal? Oke, bagaimana cara kita memastikan makanan yang kita makan itu halal? Bagaimana caranya? Caranya yaitu udah pada pintar ya. Yang pertama kita lihat tanda logonya.
Ya kan? Yang kedua nih, kamu lihat, ya misalkan datang ke restoran itu, ya, cara nyembelihnya bener nggak? Nah, kamu lihat, perhatikan. Kalau restoran itu udah nggak bener, motong ayam pakai langsung potong, itu udah haram ya. Motong ayam sekali tebas langsung kepotong ya itu haram ya. Jadi lihat cara prosesnya itu gimana. Kalau kamu lihat orang itu jual ayam ketaki, kamu lihat prosesnya main potong-potong aja nggak pakai baca Bismillah, jangan beli di situ, itu haram. Nah itu cara melihat itu halal atau haram. Oke lanjut selanjutnya silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya Ismail silakan. Enggak usah pakai ini ya, udah silakan langsung aja. Sebutkan 3 contoh makanan haram dan alasannya. Sebutkan contoh makanan haram dan alasannya. Ah tadi contoh babi. Babi itu halal atau haram? Alasannya kenapa? Ayo tadi udah bawa jelasin. Ya, karena binatang yang paling jorok, rakus. Yang kedua, karena memang dilarang. Di mana tadi? Di Al-Qur'an? Iya, karena di Al-Qur'an memang dilarang untuk memakan ya. Ya. Terus apa lagi? Selain itu, guguk. Nah, guguk. Kenapa guguk itu dilarang untuk memakan? Karena guguk itu kan najis. Bahkan itu ada penyakitnya yang rabies ya. Kalau itu nggak ada sembuh, nggak ada obatnya ya sekarang. Dan lainnya masih banyak lagi. Oke silakan. Siapa lagi? Askia. Mengapa Allah mengharamkan minuman keras? Karena minuman keras itu tidak sehat. Kalian tahu kalau kita minum minuman keras itu saraf otak kita itu langsung terputus. Ya, kan banyak miliaran saraf otak. Kalau keseringan minum itu orang jadi agak sedeng, tuh nggak? Benar ya? Sering minum kan itu nggak nyambung dia ngajak ngobrol karena saraf otaknya udah banyak yang terputus ya. Nah, terus apa lagi? Karena memang diharapkan di Al-Qur'an. Ya, mungkin itu aja untuk sesi tanya jawabnya ya. Kita mempercepat waktu sedikit. Kita biar nggak ngantuk SDK ya. Kita ada SDK ya. Jangan di drive. Oke, kita SDK dulu. Oke, boleh silakan semuanya berdiri. Ayo berdiri. Go, berdiri. Relaksasi. Relaksasi. Biar semangatnya 1, 2, 3. Ikutin gerakannya. Oke. Kaki, kanan, kiri. Nah, lagi. Gini ya. Ini namanya apa ya? Ajur ya, jalur. Oke, udah jangan lama-lama. Silakan duduk lagi, Oke, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Nanti Bapak kasih soal, dikerjakan per kelompok ini ya. Di sini nanti kalian hanya menjawab yang warna biru aja. Pertanyaannya warna biru, ya. Kalian jawab yang warna biru, paham ya? Jawabnya di bawahnya aja langsung. Ditulis nama dan anggota, nama kelompok dan anggota. Nanti per kelompok mewakilkan satu anak untuk maju ke depan. Ya, untuk menyajikan jawaban dari kelompok tersebut satu anak
maju ke depan, ya. Ditentukan dari sekarang. Coba. Kelompok 2, silakan. Jangan dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hal yang menyebabkan penetapan hukum halal atau haram dalam syariat Islam. Halal dan haram tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Maidah surat kelima ayat 87. Sebab halal dan haram yaitu zat asal, sifat asal, dan proses. Penerapan hukum halal dan haram. Penerapan dalam sikap, penerapan dalam perilaku, dan penerapan dalam konsumsi. Dan halal artinya boleh atau dibolehkan. Definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Mengapa penting bagi kita untuk mempelajari hukum halal dan haram? Agar kita senantiasa terhindar dari hal-hal atau perbuatan haram yang menyesatkan dan selalu berpihak pada hal-hal dan perbuatan halal yang mendatang kebaikan dan keselamatan. Kita sudah selesai pembelajarannya ya. Sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya dan sudah selesai pembahasannya. Nah, apa sih kesimpulan dari itu semua? Kalian bisa lihat ya. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan halal dan haram. Hukum halal dan haram merupakan pakein aja. Kesimpulan halal dan haram. Hukum halal dan haram merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menentukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dimakan, diminum, atau digunakan. Dasarnya dari mana? Dasarnya yaitu dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Oke, suatu hal menjadi halal, ya. Disimak, suatu hal menjadi halal atau haram karena apa? Zatnya, cara memperolehnya, atau cara mengolahnya. Dengan memahami dan menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat dengan penuh keberkahan menjaga diri dari dosa, serta menjadikan diri pribadi yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Untuk materi berikutnya, karena sudah selesai ya, pembahasan halal dan haram kita sudah selesai. Jadi untuk berikutnya di hari Jumat depan insya Allah kita ulangan bab halal dan haram. Ya. Oke, kita selesai pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup dengan baca doa, kita ada ice breaking lagi, mau? Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ini let's go. 1, 2, 3. Ikutin gerakannya. Mode kalem dulu, mode kalem. Habis ini baru dah.
Yeay, silakan duduk lagi. Oke, alhamdulillah. Capek ya? Ya, jadi gak ngantuk ya. Nah, oke, alhamdulillah selesai kita tutup dengan membaca doa. Nanti doanya doa surat Al-Asr dan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma ya. Oke, untuk baca doa silakan memimpin doa lagi. Ismail. Bersiap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.